Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Budina berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini Budina dan kalian semua sudah memasuki tema 6 subtema 3. Dan pada kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 mata pelajaran matematika. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Anak-anak, yang pertama kita akan belajar membandingkan lama suatu kejadian berdasarkan waktu. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, Udin belajar dari pukul 7.30 sampai pukul 9.45. Nah, ini adalah menunjukkan permulaan Udin belajar yaitu dari pukul 7.30. Jadi jarum pendeknya berada di angka 7 lewat, kemudian jarum panjangnya berada di angka 6. Selanjutnya Udin belajarnya sampai pukul 9.45. Jarum pendeknya berada di angka 9 lewat dan jarum panjangnya berada di angka 9 tepat, menunjukkan pukul 9.45. Anak-anak masih ingat kan bagaimana cara menghitung lama suatu kegiatan? Nah, yaitu dengan cara lama suatu kegiatan sama dengan akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Nah, waktu akhir kegiatan yaitu pukul 9.45 dan waktu awal kegiatan yaitu pukul 7.30. Kita mulai menguranginya dari bagian yang menit. 5 dikurangi 0, 5, 4 kurangi 3, 1, kemudian 9 kurangi 7, 2, 0 dikurangi 0, 2. Nah, anak-anak, ini dapat kita baca bahwa lama Udin belajar yaitu 2 jam 15 menit. Nah, sekarang kita akan mengetahuinya berapa lama Udin belajar dalam satuan menit. Jadi, 2 jam 15 menit ini kita rubah dulu ke menit semuanya. 2 jam sama dengan 120 menit ditambah 15 menit sama dengan 135 menit. Jadi lama Udin belajar adalah 135 menit. Yang kedua, Ferdi belajar dari pukul 7.30 sampai pukul 9.15. Ilustrasinya adalah, gambar yang pertama menunjukkan permulaan Ferdi belajar, yaitu pukul 7.30. Kemudian gambar kedua menunjukkan akhir Ferdi belajar yaitu pukul 9.15 menit. Cara mengetahui lama Ferdi belajar sama seperti yang tadi. Lama kegiatan sama dengan waktu akhir kegiatan dikurangi waktu awal kegiatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa waktu akhir kegiatan, waktu akhir belajar Ferdi yaitu pukul 9.15. Dan awal Ferdi belajar yaitu pukul 7.30. Sekarang kita akan rubah dulu karena 15 tidak bisa dikurangi 30, maka kita rubah dulu atau pukul 9.15 kita kurangi dulu 1 jam. Nah, 09.15 kita kurangi 9-nya dikurangi 1 jadi 08. Kemudian yang 1 jamnya diganti ke menit yaitu 60 ditambah 15. Sama dengan 08.75 menit. Kemudian baru dikurangi. Pukul 8.75 menit dikurangi pukul 7.30. Kita menguranginya dari bagian yang menit, ditemukan bahwa lama Ferdi belajar yaitu pukul 1
selama 1 jam lewat 45 menit. Jadi lama Ferdi belajar adalah 1 jam 45 menit. Jika kita ingin merubah 1 jam 45 menit ke dalam satuan menit semua, maka 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Ilustrasi yang ketiga adalah Aneta belajar dari pukul 07.45 sampai pukul 10.45. Gambar yang pertama ini menunjukkan waktu awal Aneta belajar, yaitu pukul 7.45. Dan gambar kedua menunjukkan akhir Aneta belajar, yaitu pukul 10.45 menit. Sekarang kita akan mengurangi waktu akhir Aneta belajar dikurangi waktu awal Aneta belajar. Pukul 10.45 dikurangi pukul 7.45. Kita mulai dari bagian yang menit dulu. 5 dikurangi 5, 0. 4 dikurangi 4, 0. 10 dikurangi 7 yaitu 3. Jadi, lama Aneta belajar yaitu 3 jam. 3 jam jika dirubah ke dalam satuan menit yaitu 180 menit. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membandingkan lama suatu kegiatan. Yang pertama, siapakah yang belajar paling lama? Jawabannya adalah Aneta, yaitu 180 menit. Siapakah yang belajar paling singkat? Jawabannya adalah Ferdi, yaitu 105 menit. Urutan nama berdasarkan lama belajar, mulai dari yang paling lama. Sekarang kita akan mengurutkan siapa ya yang paling lama belajar, yaitu dari Aneta, kemudian Udin, dan Ferdi. Jadi yang paling lama belajar itu adalah Aneta, kemudian Udin, dan Ferdi. Tentunya berarti Ferdi di sini adalah yang paling singkat belajarnya. Anak-anak, kalian bisa berlatih pada buku siswanya ya. Sekarang yang kedua, kita akan belajar menghitung masa kadaluarsa suatu barang. Ilustrasinya sebagai berikut. Terdapat sebuah kaleng minuman. Nah, kaleng minuman di sini terdapat tulisan baik digunakan sebelum 18.02.20. Artinya apa? Pada kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Terdapat juga sebuah kaleng dengan tulisan baik digunakan sebelum 10.21. Kemasan ini menunjukkan bulan dan tahun. Anak-anak, tanda penggunaan waktu dalam sebuah makanan disebut juga waktu kadaluarsa. Artinya, makanan atau minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal tersebut. Jika kita tidak memperhatikan, kemudian tanggalnya melewati masa kadaluarsa, maka itu berbahaya untuk tubuh kita karena bisa jadi itu yang akan menyebabkan kita keracunan makanan. Sekarang perhatikan, terdapat sebuah kaleng dengan tulisan baik digunakan sebelum 18.02.20. Nah, lihatlah tanda baik digunakan sebelum 18.02.20. Itu artinya minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Februari 2020. Jadi, waktu kadaluarsa minuman tersebut adalah 18 Februari 2020. Jadi, tentunya dimulai dari tanggal dulu ya. 18 itu adalah tanggal. Tengah-tengah 02 itu adalah bulan. 20 itu adalah tahun. Jadi, minuman tersebut baik digunakan atau masa kadaluarsanya pada tanggal 18 Februari 2020. Nah,
Jika diminum melewati tanggal masa kadaluarsanya tersebut, nah itu harus hati-hati, ditakutkan nanti mengakibatkan keracunan pada tubuh kita. Dan yang ketiga, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan waktu. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 15.25, pukul berapa briket itu akan habis? Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, jika kita ingin mengetahui waktu akhir, maka rumusnya adalah waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah lama. Jadi di sini bukan dikurangi tapi ditambah. Sekarang kita tuliskan sesuai dengan waktunya dulu, jam dan menit. Nah, dimulai dari waktu awal. Waktu awal memasak jam berapa? Pukul 15:25 menit. Dan lama digunakannya briket itu berapa jam? 2 jam. Jadi letakkan pada jam karena dia menunjukkan jam bukan menit. Kemudian ditambah 25, kemudian 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi briket itu akan habis pada pukul 17.25 menit. Nah, ini menunjukkan 17.25 menit ini berarti pukul 5:25 menit. Ilustrasi yang kedua yaitu Siti ingin memasak air untuk minum. Siti menggunakan 3 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti mulai memasak pukul 07.00, pukul berapa briket akan habis? Nah, pahami dulu soalnya dengan baik ya, bahwa di sini Siti menggunakan 3 buah briket dan 1 briket itu untuk 2 jam memasak. Maka kita tentukan dulu. Rumusnya sama, waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah lama. Nah, 1 briket sama dengan 2 jam. Kalau 3 briket berapa jam ya berarti untuk habisnya? 3 dikali 2 sama dengan 6 jam. Jadi, 3 briket yang digunakan Siti itu akan habis dalam waktu 6 jam. Nah, Siti mulai memasaknya pada pukul 7.00. Maka jam berapa ya briket itu akan habis? Kita mulai dari waktu awal. Siti mulai memasak pada pukul 7.00. Kemudian ditambah lama. Lama briket itu akan habis adalah 6 jam. Maka kita tambah 7 ditambah 6 sama dengan 13. Jadi briket itu akan habis pada pukul 13.00. Selanjutnya, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 4 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 2 jam, berapa hari biogas tersebut dapat digunakan? Sekarang kita tentukan dulu lama biogas dan lama ibu memasak. Lama biogas digunakan selama 4 jam dan lama ibu memasak sama dengan 2 jam. Caranya adalah dengan cara membagi lama biogas dibagi lama ibu memasak. Jadi 4 jam dibagi 2 jam sama dengan 2 jam. Mohon maaf, 2 hari maksudnya Budina ya. Jadi biogas tersebut dapat digunakan selama 2 hari. Selanjutnya, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 07.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Caranya seperti yang tadi, waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah lama.
Waktu awalnya jam berapa kakak mulai memasak? Jam 7:15. Kemudian, lama biogas tersebut digunakan yaitu selama 10 jam. Maka dapat kita tambah 15, 7 tambah 10 sama dengan 17. Jadi, biogas akan habis pada pukul 17:15. Nah, anak-anak, Budina berharap dari penjelasan Budina tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, setiap latihan atau setiap ilustrasi yang Budina jelaskan itu sudah ada latihan soalnya dalam buku siswa kalian. Jadi kalian bisa berlatih dalam buku siswa tersebut. Anak-anak, jika terdapat pertanyaan atau ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan dalam Zoom meeting bersama guru kelas kalian masing-masing. Sampai di sini yang dapat Budina sampaikan kepada kalian pada pembelajaran tema 6 subtema 3 mata pelajaran matematika. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di Zoom meeting bersama guru kelasnya masing-masing dan sampai jumpa bersama Budina dalam pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.